Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valdi Sandiahjan dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran biologi dengan materi bioteknologi. Bagaimana presentasinya? Kita langsung saja. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio atau hidup, teknos atau teknologi, dan logos atau ilmu. Artinya ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Menurut European Federation of Biotechnology atau EFB, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain ada yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Yang pertama kita pembahasan yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan. Yang kedua itu ada keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan mengumpal dan membagi susu menjadi cair dan padat atau dadi. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadi. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Yang ketiga ada roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khmer. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven, karena gas akan mengembang pada suhu yang sangat tinggi. Bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha penemuan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah yang pertama ada kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pelaksanaan teknik kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel sebagaimana yang dikemukakan oleh Scladen dan Schwann, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi.
Totipotensi itu adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai maka akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Yang kedua itu ada namanya pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh, padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama, dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan lama, tidak cepat rebah, dan umur panennya pendek. Yang ketiga itu ada hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spons, sabut kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Contoh bioteknologi konvensional yang lain dalam bidang pertanian adalah penyeleksian tanaman jenis mustard alami oleh manusia menghasilkan tanaman kolibri, brokoli, kubis, dan kembang kol. Untuk yang ketiga di berbagai bidang itu ada bidang industri. Penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri diantaranya adalah teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini juga melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas phaeotida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang sudah tercemar. Bidang yang keempat yaitu bidang pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisialin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah diamati bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Bidang yang kelima yaitu bidang peternakan. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok, sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Oke, bioteknologi yang kedua yaitu bioteknologi modern. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan pangan, sudah pasti. Produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Hal ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi dalam produksi bahan pangan menjadi solusi terbaik saat ini. Bioteknologi berpotensi meningkatkan produksi tanaman, budidaya, dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pupuk dan pestisida. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, para ilmuwan mengembangkan yang namanya bioteknologi modern. Oke, dalam bioteknologi modern ada beberapa tanaman dan hewan transgenik. Yang pertama itu ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenetik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Untuk membuat suatu tanaman transgenik, pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Nah, sudah ada gambar tanaman di sana. Macam-macam tanaman yang merupakan tanaman transgenik.
Nah, yang kedua ada hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, juga ada nih hewan-hewan transgenik. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya nih. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang sangat berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Nah, sudah ada hewan-hewan transgenik di bawah. eh, di situ banyak ya, seperti zebra, ada domba juga, bisa dilihat sendiri. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata atau materinya belum sempurna. Mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.